Salam anak-anak semuanya, senang bertemu dengan kalian pada hari ini. Pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru, walaupun melalui daring, tetapi Ibu harapkan bahwa anak-anak semuanya semangat untuk belajar. Dalam materi kita pada hari ini, Ibu perlu sampaikan bahwa materi kita memiliki kompetensi dasar, yaitu menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama, mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni, dan yang kedua, mengimani bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia berdosa. Sedangkan judul materi kita yang pertama yaitu bab 1 yang kita pelajari hari ini, yaitu Allah Maha Pengampun. Anak-anak semuanya, pasti kata mengampuni sering kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kita pernah meminta ampun karena salah kita kepada orang lain, dan orang lain pun pernah meminta maaf atau memohon pengampunan kepada kita karena bersalah. Kita sebagai remaja Kristen tentu harus kita lakukan hal yang demikian, karena di dalam firman Tuhan Allah menghendaki supaya kita mengampuni orang lain. Tapi sayangnya mengampuni orang lain ini sangat sulit. Tetapi Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Allah sudah mengampuni kita dengan menyerahkan dirinya, dengan mati di kayu salib untuk mengampuni, untuk menghapus dosa-dosa kita. Pengertian mengampuni secara umum pada hari ini Ibu akan jelaskan dalam 4 bahasa, yaitu pengertian mengampuni dalam bahasa Indonesia, pengertian mengampuni dalam bahasa Inggris, pengertian mengampuni menurut Alkitab, menurut bahasa Alkitab, yaitu ada bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan bahasa Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia, mengampuni itu berasal dari akar kata ampun, berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Kemudian kata mengampuni berarti memberi ampun, memaafkan, dan pengertian tersebut dapat diperoleh dalam 2 informasi. Yang pertama, mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan. Yang kedua, mengampuni berarti bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkit kembali. Jadi dalam bahasa Indonesia, mengampuni itu artinya tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengungkitnya di kemudian hari. Itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada 2 kata mengampuni itu, yaitu yang pertama, pardon, yang dapat diartikan mengampuni, grasi, atau maaf. Yang kedua, forgiveness. Forgiveness dapat diartikan tindakan mengampuni dan kemauan mengampuni. Jadi di sini mengampuni bukanlah hal yang mudah, karena setiap kita manusia pasti memiliki keegoisan di dalam setiap pribadi kita.
Tetapi pemulihan relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu bisa terjadi kalau kita memiliki kesadaran untuk mengampuni. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian mengampuni menurut bahasa Alkitab. Alkitab terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, bahasanya adalah bahasa Ibrani, maka mengampuni itu dibagi tiga, yaitu yang pertama, kapar. Kapar itu artinya penebusan dan seringkali dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Silakan membaca Mazmur pasal 78 ayat 38. Ketika penebusan dilakukan, perdamaian pun terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, nasa. Nasa itu artinya membawa, menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa, lalu dibawa jauh. Itu bisa kalian baca di dalam Alkitab, Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 24. Tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, salaks. Salaks ini artinya mengampuni. Silakan anak-anak semuanya membaca di dalam Keluaran pasal 32 ayat 32. Tindakan memaafkan perbuatan yang salah, itu artinya. Jadi konsep mengampuni di dalam Perjanjian Lama tidak terlepas dari dosa manusia. Akibat dosa, hubungan Allah antara manusia menjadi terputus. Karena itulah manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan. Dalam Perjanjian Lama, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, ada hubungannya dengan persembahan kurban. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, mengampuni menurut Alkitab dibedakan dalam 4. Coba diperhatikan baik-baik, yaitu yang pertama, apolio. Dalam bahasa Yunani, artinya membebaskan atau melepaskan. Silakan baca Lukas pasal 6 ayat 37. Yang kedua, karizomai, bahasa Yunani, artinya mengampuni karena anugerah. Silakan anak-anak baca Alkitab 2 Korintus pasal 2 ayat 7. Yang ketiga, paresis, bahasa Yunani, artinya remisi, membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Silakan baca dalam Alkitab Roma pasal 3 ayat 25. Yang keempat, apesis, dalam bahasa Yunani artinya pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Baca dalam Matius pasal 26 ayat 28. Konsep pengampunan dalam Perjanjian Baru, anak-anak, terletak pada anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan pengorbanannya, manusia yang berdosa kembali memperoleh keselamatan. Jadi anak-anak semuanya, melalui pengampunan sebenarnya kita manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan rukun dengan orang lain. Tindakan mengampuni dapat memulihkan juga relasi Allah dan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan Shalom.